Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sugeng rawuh di Sekretariat Permuja. Malam hari ini kembali lagi bersama saya Sofyan Guncoro di podcast Ngopi Olah Pikir Lan Ati. Nah, pada malam hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber kita. Pada malam hari ini ada Mas Tatak Kumis, Mas Tatak Brengos gitu. Nah, beliau adalah selaku pegiat seni dari Jogja yang kebetulan ada bekerja di Palu, dan yang kedua ada Bang Jack Marwoto. Siap. Sampai ini nopo Mas? Musisi, kang sablon, YouTubers, bingung aku. Jadi gimana? Pawang hujan. Pawang hujan, nah gitu. Jadi malam hari ini kita sudah bersama dua narasumber. Kita akan ngobrol seputaran musik, yang mana dua narasumber ini sangat aktif untuk menggaungkan musik-musik yang ada di Sulawesi Tengah, baik dari tradisi Mas Tata selaku musisi tradisional Jawa dan Bang Jack selaku konten kreator musik musik modern yang ada di Palu. Nah, mungkin saya pertama ke Bang Jack Marwoto dulu. Bang Jack, gitu. Jadi saya mau tanya gini, saya sudah banyak sih ngikutin channel YouTube-nya Bang Jack terkait Pataba Picture itu banyak. Saya lihat bahwasanya dari musiknya Bang Jack itu balada-balada gitu Bang Jack gitu, musik-musik cerita gitu. Musik. Nah, namun agak menyentil gitu, menyentil pemerintahan. Ada kemarin lagunya Kemenkes yang sempat trending, dan yang terakhir Miras gitu. Nah, apakah itu ada kaitannya dengan Bang Jack ini punya masalah tersendiri gitu dengan pemerintahan? gitu. Gitu Bang Jack. Monggo mungkin bisa sambil kita nyeruput kopi gitu. Saya sambil ngopi. Bisa sambil nyebat, karena nek gak nyebat engko isone sambat gitu. Asik. Gitu. Oke, monggo Bang Jack. Oke. Jadi pertanyaannya adalah masalah musik toh. Iya. Jadi benar. Jadi sebelum terlalu panjang, saya itu kadang-kadang ada yang menyebut saya sebagai musisi. Gitu. Tapi sebenarnya kalau mau jujur ke hati itu, sebenarnya saya itu tidak bisa dibilang musisi sebenarnya, karena hanya bikin musik sekedarnya, tidak peduli dengan orang punya masukan bahkan. Jadi egoisnya terlalu tinggi saya. Makanya saya lebih nyaman saat teman-teman menyebut sebagai konten kreator. Artinya, cuma kebetulan konten kreator itu yang berhubungan dengan musik. Tapi intinya ini adalah sebuah kreasi saya yang kebetulan juga hobi musik. Saya tuangkanlah semua rasa saya melalui musik dan saya posting di YouTube seperti itu. Terus kalau permasalahan ada enggak dengan pemerintah, ini bukan permasalahan. Sebenarnya hanya tanggung jawab masing-masing. Saya hanya memiliki sebagai orang yang suka kalau dibilang kritis juga terlalu idealis Atau nyeleneh? Kalau nyeleneh gini, Bukan kritis, mungkin Bang Jack itu responsif. itu Mas. Jadi gini kan, gitu. Jadi sebenarnya tanggung jawab kita sebagai warga negara itu adalah itu. Ada hal-hal yang harus disentil. Jadi sebenarnya hanya itu, hanya peran sebagai salah satu warga negara Republik Indonesia yang ingin menyampaikan juga suara hati kita sebagai masyarakat. Ya, saya hanya bisa lewat lagu, dan karena sekarang medianya di YouTube, ya kita posting lewat YouTube. Ya itu. Nah, ini ada lagi Mas Tata gitu. Mas, sampean kan ke tradisional gitu. Nah, semisal gamelan, terus campur sari gitu. Nah, ini sejak kapan sih sampean, maksudnya kok sudah terpakem ke situ gitu? Apakah sampean musik tradisional itu yang sekarang ya, khususnya kita yang di Palu pemuda sudah kurang gitu untuk mendekat ke musik-musik tradisional yang anggapan kita yang sangat rumit dan sangat sudah nggak relevan. Namun mungkin apakah ini habit daripada Mas yang di sana di Jogja yang begitu tradisinya sangat kental gitu Mas, kira-kira? Tunggu Mas, bagus kata habit. Habit kuwi lho sing itulah Nyanyi itu. Lagi aja itu.
terlalu asuh balik gimana? Mas, bentar. Itu kalau jalannya mau dimasukin Mas. Oh iya. Aku jadi nggak fokus deh. Bawah ada putih-putih itu loh. sorry guys. Manajemen Selingan. nih wala. Selingan bentar. Ya gitu Mas. Jadi gini, saya itu kebetulan memang ditakdirkan lahir dari rahim seorang pesinden. Ibu saya itu sinden. Ya. Jadi ya saya sejak di kandungan sudah dengar gamelan. Walah. Gila Ya. dikirim mimik. Jadi saya sejak kecil itu ya musik yang saya dengar ya musik gamelan. Sebenarnya waktu dari kecil sampai dari Tunggu Mas, tapi saya lahir ari-ari ya kancane. Iya. Tidak aku tahu kayak gendang atau apa bukan ayah. Oh, Biasanya bukan. mik. Mik. Oke lanjut. Ternyata tabu gamelan itu. Jadi Tapi bukan gong. bukan. Dan masalahnya dulu itu saya lahir, ibu saya terus off. Ibu saya off, nggak nyinden lagi. Ibu saya beralih ke perias pengantin. Tata rias gitu. Nah, karena ibu saya sudah usianya sudah ya kalau di biduan itu sudah Iya. biduan senior gitu kan. Jadi Awak gitu. nah, ibu saya beralih. Nah, tapi di rumah ya tetap musik-musik yang dimainkan banyak musik gamelan. Nah, Dan saya baru belajar gamelan itu SMA. SMA. Karena saya terdampar di Jogja. Seperti kita tahu Jogja itu kota pelajar dan kota budaya kan. Budaya. Nah, di situ saya belajar gamelannya di Jogja. Dan saya ketemu dengan teman-teman yang sebenarnya mereka tidak punya latar belakang seni, tapi bisa main gamelan. Ketika dia memang sungguh-sungguh untuk belajar gamelan. Nah, di Palu itu mungkin masalahnya adalah atmosfernya itu beda di sini. Jadi saya enggak tahu kalau teman-teman pemuda-pemuda Jawa belajar gamelan kayaknya rumit banget. Ya, Kenapa? gitu. Ya karena kalian dalam keseharian tidak pernah mendengarkan gamelan. Oh, iya. Akhirnya passionnya nggak ke situ. Akhirnya kalian ketika main gamelan, ini apa sih yang dimainkan? Itu. Gitu. Jadi memang Nah, ini akan menarik. Di mana Mas Tata sendiri disiplin ilmunya sebenarnya bukan di di seni gitu. Saya Namun sarjana- sarjana geografi gitu Mas ya. Saya Sampai sarjana sains sebenarnya. gitu. Malah aktif jadi pegiat-pegiat seni dalam arti ini gamelan gitu. Ya, kembali ke Bang Jack itu, Bang. Kok sejak kapan sampai ini berfokus ke konten kreator dalam hal ini musik, bahkan responsif terkait soal jingle-jingle sampean yang penciptakan lagu-lagu yang menurutnya sampean adalah responsif daripada sampean gitu. Apakah ini ada pengaruhnya karena corona? Ya udahlah, aku tak pindah aja ke YouTube dan sebagainya gitu. Nah gitu. Oke, saya mungkin agak cerita roto atau ya, agak jauh. Sebenarnya basicnya ya tetap ke bahwa saya adalah pecinta musik. Iya. Pecinta musik dari beberapa genre lah. Memang dari dulu saya itu sangat suka membuat puisi ya zaman dulu. Puisi. Makanya sampai dari masuk balada itu ya, Iya. dari Saya tuh suka bikin puisi, temanya itu kehidupan sosial, alam, dan ya mengkritisi saya suka bikin itu. Nah, dulu juga sudah sering bikin lagu hanya untuk didengar sendiri, untuk dokumentasi pribadi. Setelah ada YouTube, oh ternyata inilah tempat saya untuk menitipkan karya gitu. Saya kan nggak punya panggung artinya kayak teman-teman musisi di Palu, dia bisa menyanyi, dia bisa bikin lagu, tapi dia juga punya panggung, bisa nyanyi di kafe. Saya kan nggak punya panggung seperti itu. Akhirnya karena ada YouTube, maka semua karya itu saya simpan di YouTube. Jadi hanya seperti itu prosesnya. Untuk konten kreator sendiri saya itu memulai dari 2015, tapi mulai paham dengan benar di YouTube itu 2017. Gitu. Nah, menanggapi soal YouTube itu Bang, pernah nggak ada satu netizen gitu kan, kita bicara soal media sosial gitu, pasti banyak nih netizen yang pro dan kontra gitu Oh, banyak lah, gitu pasti. dari video-video yang Bang Jack bikin Ya. terkait soal mungkin yang menyentil dan sebagainya itu. Kira-kira tanggapannya Bang Jack soal netizen itu gimana gitu untuk merespon komentar-komentar yang mungkin agak negatif dan sebagainya gitu. Kan sebenarnya karya apapun itu pasti akan ada pro dan kontra. Ya.
Nah, sekarang tinggal kita aja. Kalau kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita buat, maka itu saya rasa normal-normal saja. Biarlah yang suka juga kita hargai, yang tidak suka juga kita hargai. Karena sebenarnya ada yang tidak suka itu bukan karena tidak suka secara makna yang sebenarnya, hanya karena dia belum kenal dan belum mengerti tentang karya itu sendiri. Itu sebenarnya sih. Kayak di YouTube, kalau di YouTube terdeteksi yang suka dengan yang tidak suka. Bagaimana kita bisa melihat like di situ, kita bisa melihat dislike di situ. Tapi saya alhamdulillah di tayangan YouTube saya jumlah like lebih banyak daripada dislike. Kayak ada yang tayangan 2, berapa juta itu, like-nya masuk di angka 28.000, yang dislike 3.000, itu kan normal kan, artinya masih lebih banyak lah yang. Dan di sini juga ingin saya sampaikan bahwa yang penting kita bisa mempertanggungjawabkan karya kita, maka kita harus hormati juga orang yang tidak sepakat dengan kita. Nah, Mas Tata ini, dengan kondisi pandemi ini, Mas, karena kemarin saya lihat juga Mas Tata aktif dalam pagelaran gitu, campur sari, wayangan yang ada di Kota Palu. Nah, dengan pandemi ini, kira-kira aktivitas-aktivitas itu jelasnya kan tidak bisa diadakan. Namun apakah latihan-latihan rutin tetap dilakukan atau ada kendala-kendala yang membuat semangat untuk teman-teman latihan lainnya atau tim lainnya agak jadi gonjang-ganjing gitu? Jadi begini, memang untuk kita pentas itu kan sangat terbatas ya. Tapi alhamdulillah karena saya ketemu dengan teman-teman yang satu frekuensi begitu, saya ketemu Bang Jack, saya ketemu teman-teman dari teman-teman dangduters Palu ya kan, itu malah jadi latihan. Saya biasanya cuma gamelan, ketemu teman-teman dangdut, saya gabung, saya main suling, ketemu Bang Jack, saya main suling juga gitu kan. Itu meskipun tidak pentas tapi kita tetap tetap ada aktivitas, meskipun sekedar latihan. Kemarin alhamdulillah diajak Bang Jack, ayo bikin video klip, wah seneng kan sekali, gitu. Iya, jadi ya karena pandemi ya mau ndak mau kita harus cari panggung yang lain. Terus bener kata Bang Jack, ada YouTube, panggung itu panggung yang bisa kita pakai. Tapi kira-kira sampai nggak mau beralih ke main YouTube gitu atau ingin mendokumentasikan gitu untuk Mas Tata sendiri? Maksudnya bikin akun YouTube sendiri itu? Ya gitu. Nah, kebetulan karena kesibukan pekerjaan ya, jadi takutnya saya nggak fokus. Gitu. Dan saya ini kan sebenarnya dibilang musisi juga bukan musisi, karena saya cuma sekedar bisa saja. Dan saya belum cukup pede untuk bikin akun YouTube. Mungkin kalau di Palu teman-teman lihat, Mas Tata ki apa-apa bisa ya Mas. Padahal saya sendiri saya kalau di Jogja itu kecil sekali saya itu. Begitu. Ya, Bang Jack, kemarin saya juga lihat di akun YouTube-nya Bang Jack, ternyata bukan hanya konten kreator, tetapi ada juga gerakan sosial gitu saya lihat. Apa namanya kemarin itu? Gerbek resik. Gerbek resik itu. Nah, itu kira-kira gimana Bang? Kok sampai ini merambah kemana-mana gitu melihat saya. Maksudnya memang dari dasarnya mungkin responsif itu ya yang membuat Bang Jack mungkin saya lihat di vlognya sampai berapa episode itu? 11 episode itu. Nah, itu sangat menarik sekali Bang Jack. Kenapa kok sampai ada gerakan sosial itu gitu kira-kira? Bisa mungkin saya cerita ya? Ya, cerita. Jadi gini, Gerbek Resik itu adalah sebenarnya gerakan yang lahir dari sebuah silaturahmi. Jadi pada saat itu, saya lupa bulannya, teman-teman dari Permuja itu hadir ke Petaba, bersilaturahmi, sowan, ngobrol-ngobrol. Jadi hasil dari obrolan sore itu sebenarnya banyak hal yang berat, tapi ternyata di ujung obrolan itu adalah kita akhirnya ngomongin masalah bagaimana ayo kita bikin gerakan sosial, kan gitu kan. Nah, Mas Anom Carito sebagai ketua Permuja
saya lupa apakah saya yang menyarankan atau dia yang menyarankan, tapi yang jelas intinya pada hari itu kita bersepakat, ayo kita sama-sama bikin sebuah gerakan yang tujuannya adalah untuk menyambung tali silaturahmi antar komunitas yang ada di Kota Palu. Akhirnya kita buatlah sebuah gerakan itu, kita beri nama Gerbek Resik. Itu apa kepanjangannya? Gerakan Berkah Kelompok Relawan Asik. Nah, jadi asik. ini di Gerbek Resik itu memang mungkin kalau yang hanya melihat sepintas itu sepertinya hanyalah gerakannya dari Permuja atau gerakannya dari Pataba. Iya. Nah, padahal tidak seperti itu. Permuja dengan Pataba itu hanya kebetulan yang melahirkan. Tapi pada saat setelah itu lahir bisa berjalan sampai 10 episode dalam semua kegiatannya itu adalah didukung oleh teman-teman komunitas kelompok lain yang ada di Kota Palu. Ada yang dari DPK Prada, ada teman-teman Gondrong Untat, Gondrong Palu, dari teman-teman Himadiksi, teman-teman IMPTR, dan masih banyak lagi yang saya tidak bisa sebut di sini karena sudah sangat banyak. Jadi gerakan itu memang bertujuan untuk membersihkan rumah-rumah ibadah, baik Islam dan semua agama, dan membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan kita secara sosial. Itu sih sebenarnya. Kembali ke Mas Tata. Ya gini Mas Tata, aku nanyain terkait soal gamelan gitu. Nah, di gamelan sendiri mungkin sejarah gamelan dan apakah gamelan itu kan banyak kan? Maksudnya gamelan itu banyak modelnya. Apakah itu sama semua? Apa ada model-modelnya? Apa sih nama-namanya gamelan itu? Mungkin dari komponen itu. Apakah itu dalam komponen itu bisa disebut gamelan atau memang dalam komponen gamelan ini ada satu-satu nama yang mungkin bisa menambah khazanah kita semua dan teman-teman yang nonton pada podcast malam hari ini dari Mas Tata terkait soal gamelan yang mungkin sudah lama tidak kita uri-uri atau kita tidak pelajari di sekolah gitu Mas Tata. Oke. Jadi kalau ngobrol sejarah gamelan, saya pikir saya kurang kompeten secara dasar keilmuan saya. Saya tidak sekolah di jurusan karawitan, apalagi itu kaitannya sampai ke ilmu arkeologi mungkin. Tapi kalau menurut saya kita di Indonesia, di Nusantara itu punya gamelan masing-masing sebenarnya. Cuma bentuknya yang berbeda-beda. Kayak di Kairis ini kan ada kakula. Iya. Ya kan? Bentuknya juga mirip gamelan yang di Jawa. Cuma memang di Jawa itu paling komplit dia gamelannya. Terus apakah di Jawa itu beda-beda, Mas? Iya. Tiap kita bilang tiap kawasan itu punya stylenya masing-masing. Kita ke Jawa Timur sudah berbeda, Jogja dengan Solo saja sudah berbeda. Bedanya dari mungkin suaranya atau alatnya yang lebih banyak mungkin Jawa Timur. Kalau dilihat alatnya berbeda gitu. Gamelan Jogja itu dia ornamennya itu banyak ornamen tumbuh-tumbuhan. Kalau gamelan Surakarta itu ornamennya dia naga. Ya kan, lihat. Iya. Ya kan, kalau kayak Kawandowo lihat tumbuh-tumbuhan. Jogja karena itu bantuan dari Sri Sultan dia. Wah, kalau ngobrol itu panjang sekali. Gitu. Kalau ngobrol tentang gamelan. Tapi di Jawa pada umumnya jumlahnya kurang lebih sama. Di Jawa di Jawa ini kita batasi gamelan ya Jawa Timur sampai Jawa Tengah aja lah. Kalau sudah ke Jawa Barat kan sudah beda lagi gamelan Sunda. Nah gitu. Dalam gamelan kan ada namanya gamelan selendro dan pelok gitu. Pelok dan selendro itu adalah disebutnya laras. Tangga nadanya. Nadanya. Berbicara tangga nada, aku masih penasaran gitu. Kalau di musik modern kayak gitar gitu kan pakai sol mi sa si, do re mi fa sol la si do gitu. Nah, kalau di gamelan itu gimana, Mas Tata? Gamelan itu kan pakai sebutnya kalau di ilmu musik ya. Ini saya cuma dengar aja, maksudnya enggak pernah belajar. Disebutnya kalau gamelan itu pentatonis. Jadi dia ada 5 nada. Nada utama sebenarnya. Kita kan kalau gamelan tuh sebutnya Jirolu Monem. Udah 5 kan? Jirolu Monem. 1 2 3 5 6. Enggak ada fa ya?
Ada part itu di pelok. Enggak, fa-nya enggak ada, do re mi-nya kan? Ya, iya. Fa Part kosong. fa-nya ada yang untuk laras pelok ada. Oh gitu. Itu semua ornamen musiknya yang tunggal itu sama pakai nada itu. Iya. Gitu. Kalau nada pelok itu kan jirolu monem. Kalau slendro itu tadi. Kalau pelok dia tambahan nada 4 dan nada 7. Oh gitu. Nah, kalau ngobrol itu agak rumit, saya sendiri menjelaskan bingung. Heeh. Tapi pada umumnya dia pakai 5 nada, 5 nada jirolu monem. Dan bisa terkombinasi begitu cantik gitu loh. Iya. Aku makanya sampai bingung yo, heran yo, Dan piye iya, gitu. saya sendiri sama Bang Jack pun juga heran kalau apa namanya gamelan itu kalau yang benar-benar nada aslinya terus dicari kuncinya pakai gitar itu Iya. nggak bisa pas. Gak bisa pas. Ngambang dia apa? Seperti pas, tapi kayaknya kurang naik sedikit Ya. atau kurang turun sedikit kayak gitu. Mungkin apa ada pakemnya itu yang menjadi Sebenarnya kalau bilang pakem enggak, tapi lebih ke rasa. rasa. Jadi Pakem dong mas, apa? lo kan suaranya ting sudah segitu kan? Enggak. Sudah kita tidak bisa naik turun kan? Atau gimana? Bukan begini. Gamelan itu tidak seperti alat musik modern yang dia ada satuannya sekian ratus atau sekian ribu megahertz gitu kan. Nah, C sekian, D Ya, sekian. stylenya Gamelan gitu. enggak ada. ternyata. Tergantung produksinya. Tergantung ya itu tadi rasa pembuatnya itu. Tapi kita makanya yang namanya empu itu gamelane gawean kono ki, gamelan buatan sana itu enak. Gamelan ini mas, maksudnya gamelan itu ada step-stepnya. Contoh gitar gitu kan, ada yang ini yang gitar dari, maksudnya ada tahapannya, maksudnya gamelan perunggu atau sebagainya gitu, yang paling tinggi. Oh dan iya, paling, itu kan berdasarkan bahannya. bahannya gitu maksudnya. Gamelan paling kalau di kita beli gamelan yang harganya paling murah ya bahannya paling murah itu besi. Besi di atas besi itu ada kuningan. Dan yang paling bagus itu perunggu. Perunggu itu aja ada tingkatannya juga sebenarnya. Tergantung tebal tipisnya, ukurannya. Makanya gamelan perunggu besar-besar, itu mahal itu. Ratusan juta satu setnya. Tahu nggak kenapa nggak ada yang gamelan dari mas? Iya, karena nanti dijual. Gitu. Tapi sempat ada gamelan yang ada emasnya gitu. Pernah dengar, pernah lihat? Tidak ada. Belum ada. Saya pikir tidak ada karena begini, emas itu terlalu lembek. Terlalu lembek. Nanti kalau di Dan gamelan kan dipukul. Gamelan dipukul. Kalau emas Eman. bukan eman kayak gitu loh. Eman. Wes lumayan. Jadi eman-eman itu apa ya kalau bahasa Indonesia? Sayang gitu, sayang gitu. Tapi kalau emas itu kan dia lembek kan. Jadi kalau dia dipukul mudah berubah kan. Terus juga belum tentu menghasilkan nada yang bagus. Nanti takutnya kalau 9. Tapi kalau emas itu aku yakin nadanya bagus mas. Nah, Coba kalau sampean toh, pas sampean mukul nggak bagus, langsung sampean tak kasih satu. Ini mas bawa pulang. Langsung bilang, oh ya bagus ini. Gitu ya. Jadi Bang Jack terkait soal musik modern ini gitu. Nah, untuk ke balada ini sendiri memang dari puisi, cerita, keresahannya Bang Jack, responsif daripada keadaan karena melihat lagu-lagu yang diciptakan Bang Jack itu memang lagu-lagu yang memang trending topik atau yang lagi hangat dibicarakan di khalayak. Itu masalah materinya gitu. Namun saya ketika melihat komposisi ada satu lagu dari Bang Jack yang mencoba merangkul dari semua budaya itu Bang Jack, apa itu namanya, lagu silaturahmi atau Langgam Kaili ada Keroncong Kaili juga. Keroncong Kaili. Ada juga yang Mas Tato. Gitu Bang Jack mencoba mengakomodir teman-teman untuk bicara soal musik kan bicara soal karya gitu kan, karya daripada sumbangsi kita, kecintaan kita terhadap musik itu sendiri gitu. Main di situ untuk mengembangkan Bang Jack bisa menilik bakat-bakat daripada yang ada putra-putri mungkin passionnya teman-teman yang ke musik itu di Pataba. Apakah mungkin ada pembinaan khusus dan sudah mas?
Sampai panjang pertanyaannya, aku bingung ya. Kopi kok. Jangan pegangan ya. Jadi gini, yang saya pahami, bermusik itu adalah sebuah hal yang sangat merdeka. Saya salah satu orang yang suka musik dan suka bikin musik walaupun tidak hebat-hebat amat. Saya itu tidak pernah ke satu genre. Walaupun saya teman-teman sebut katanya genre apa balada. Ya itu masalah teman-teman punya penyebutan. Tapi intinya saya itu suka semua genre. Dan saya sangat alhamdulillah saat ketemu Mas Tata. Jadi di beberapa konten saya yang terakhir itu saya sering dengan Mas Tata kan lucu main gitar, ada yang nyuling, itu kan sebuah hal yang baru. Ada yang ngeracuni. Ada hal yang baru kan. Nah, jadi sebenarnya yang pertama saya suka berkolaborasi dengan banyak teman-teman itu ya karena ingin itu sebuah kebebasan saya untuk enak kayaknya kalau bikin begini ya. Dan didukung juga teman-teman yang mau kan, kayak Mas Tata dengan teman-teman budaya yang lain. Dan untuk teman-teman di Palu itu sudah banyak yang collab dengan saya di channel YouTube saya. Ada yang berbahasa Kaili, ada yang nge-rap kayak gitu. Dan itu adalah saya punya tujuan saya adalah supaya silaturahmi dalam bermusik itu tercipta gitu. Nah, terus tadi pertanyaannya masalah apakah bisa untuk menemukan passionnya, tapi saya pikir itu saya agak sulit karena saya tidak punya standar yang mana yang bagus dan yang mana tidak bagus. Tapi kalau ada teman-teman yang ingin bergaul, maaf ya, ingin bergaul atau nongkrong bareng, ingin bikin musik sama-sama, saya selalu welcome. Bahkan ada orang-orang baru yang saya ajak gabung di salah satu project YouTube saya. Nah kemarin saya juga melihat Bang Jack ternyata juga sering bikin jingle untuk daerah-daerah gitu Bang Jack kan. Contohnya kemarin ada di Kota Raya. Oh gitu. iya. Nah itu. Nah kok sampai terpikir untuk kesana, ataukah ini hanya kebetulan atau memang ada satu permintaan daripada mungkin pemerintah daerah yang ada di Kota Raya? Dan sebenarnya banyak sih, ada juga Pak Gubernur Pak Longki yang lalu juga sempat collab dan mungkin Bang Jack juga yang nyiptain lagunya gitu. Nah, jingle-jingle itu juga menjadi kebebasannya apa menjadi satu kebetulan silaturahmi atau gimana itu? Ya itu juga sebuah bentuk silaturahmi. Kebetulan ada anak Kota Raya yang juga sering ke Pataba. Itu menyarankan kepada pemerintah desanya untuk bagaimana Pataba kita undang ke sini, terus kita suruh buat lagu. Dan ternyata dari komunikasi itu kami sepakat, Pak Kepala Desa di sana juga, oh ya sepakat, sudah akhirnya kita bikin karya di sana. Dan teman-teman yang ingin melihat lagu Kota Raya itu silakan buka channel YouTube Pataba Pictures atau ketik Kota Raya, insya Allah sudah muncul. Dan ada satu lagi, kalau tidak ada halangan juga kita akan ke Toili. Ke Toili. Ya. Itu di mana Toili itu? Toili itu di Lubuk. Iya. Di sana itu juga sebuah daerah transmigrasi dan mudah-mudahan tidak ada halangan. Teman-teman Toili juga akan mengajak kita bersilaturahmi ke sana sambil jalan-jalan sambil bikin proyekan di sana. Gitu. Ya, semoga lancar dan bisa direspon baik dengan masyarakat yang ada di sana dan tentunya menjadi inspirasi untuk YouTubers lainnya untuk tetap berkarya gitu Mas. Siap. Gitu. Jadi saya penasaran nih dengan dua background narasumber malam hari ini terkait soal musik. Yang satunya berbicara soal tradisional yang mungkin malam hari ini juga sudah membawa masing-masing alat tempurnya gitu teman-teman. Mungkin banyak dari penonton yang menanyakan untuk bisa nggak musik tradisional dikolabkan dengan musik-musik yang genrenya sekarang sehingga menjadi komposisi gitu. Kompresor. Urung kopinya. Oh iya gitu. Komposisi. Keserimpet brengos gitu. Ya gitu. Mungkin bisa nggak satu bait aja atau satu song untuk bisa dibawain di studio Perbujan malam hari ini untuk menjadi pemantik untuk teman-teman bisa mencintai budaya. Ternyata budaya ini bisa dikombinasikan, yang penting tetap pada porsi dan pakemnya gitu. Oke. Bisa Mas?
Dicoba. Dicoba. Oke, kita Karena ini di studio Permuja, perkumpulan pelajar dan pemuda Jawa. Gundul-gundul pacul, Mas. Gundul-gundul pacul. Asik. Gitu ya. Asik. Ternyata menarik sekali terkait collabnya ini. Ternyata bahwasanya musik itu luas gitu ya Bang ya gitu. Jadi musik itu luas tergantung kita mengkomposisinya dan bisa menjadi penikmat untuk masyarakat dan pendengarnya gitu. Nah, untuk closing statementnya mungkin dari Mas Tata terkait soal musik tradisional ini, harapannya ke depannya untuk bagaimana sih pemuda sebagai pemuda harapan bangsa gitu untuk mencintai budaya khususnya di musik-musik tradisional gitu. Ya, kalau mencintai budaya saya pikir budaya kita itu banyak sekali. Tidak cuma musik, ada tari-tarian, ada istilahnya itu puisi. Jawa itu ada juga keguritan kan. Terus ada juga seni lukis, seni wayang ini kan wayang. Kan tidak melulu tentang musik. Gamelan juga ada. Nah, kalau teman-teman susah belajar gamelan ya minimal lagu-lagu Jawa. Nah, itu yang bisa diolah sebenarnya. Kayak ini tadi lagu Gundul-gundul Pacul diuri-uri kembali. Ternyata tidak harus dimainkan dengan gamelan. Kalian mainkan pakai gitar bisa. Jadi paling mudah untuk mengkolaborasikan itu ya cari lagu gamelan, mainkan pakai alat musik band. Oh gitu. Itu cara paling mudah. Yang agak susah lagu-lagu band bawa gamelan. Itu. Jadi harapannya bukan hanya mungkin untuk mencintai, bukan juga harus menjadi pelaku, namun kita juga bisa menjadi penikmat. Makanya budaya musik-musik tradisional gitu. Saya tunggu teman-teman Permuja, kapan ayo mau latihan. Kalian mau apa? Mau lagu gamelan digabungkan dimainkan dengan alat musik modern atau lagu-lagu modern kita coba di gamelan. Yang lagi ngehits itu lagunya apa itu namanya? TikTok. Bukan. Oh, bukan TikTok. Lagunya TikTok. Lagunya apa? Lati. Ya, Lati itu. Lati itu kan sebenarnya nada gamelan itu. Oh iya. Jadi apalagi teman-teman ini sudah membuka ruang untuk Mas Tata selagi Mas Tata masih di Palu gitu. Nanti semisal Mas Tata sudah unjuk kaki untuk tarik lagi ke Jogja ya siapa lagi. Jadi kalau teman-teman punya passion di musik, artinya begini, kalau teman-teman memang tidak punya minat di musik, minimal suka mendengarkan musik. Suka dengerin gitu. Ya syukur-syukur bisa nyanyi atau bisa main alat musik apapun. Nah itu lebih gampang. Tapi kalau memang tidak punya passion, saya passionnya masak ya Mas. Bayar susah. Jadi leluhur kita itu sudah mewariskan sebuah budaya yang ini luar biasa, dan itu malah di luar negeri itu sangat dikagumi. Kenapa di bangsa kita malah itu tidak dijaga itu loh. Nanti kalau ada yang ngeklaim kita protes ya. Kemarin Reok diklaim Malaysia protes. Keres diklaim protes. Padahal kita sendiri yang di sini tidak mau menjaga. Nah, jadi ayolah apapun itu kita jaga. Minimal kita kita nikmati, kita apresiasi. Minimal itu, jangan terus bolehlah kita belajar budaya luar, ya kan. Tapi jangan lupakan itu. Jadikan dasar itu ya. Jadikan itu dalam keseharian kita. Apapun, pakai baju ya yang ada batik-batiknya. Ini termasuk menjaga warisan
nenek moyang ini latar leluhur ya. Kayaknya kelaminnya kita. Iya. Cobalah dengerin musik-musik tradisional, apapun tidak harus gamelan. Karena musik itu dari Sabang sampai Merauke gitu. Ya kan? Ya. Jadi itu yang harus dijaga, jangan sampai nanti kalau diklaim malah kita protes, itu aja. Oh ya gitu. Jadi untuk closing statement-nya untuk Bang Jack terkait soal apa namanya sekarang yang lagi digandrungi pemuda soal YouTube gitu, mungkin ada harapannya ke depan untuk teman-teman YouTube dan sebagainya. Mungkin kita sebagai pemuda yang sekarang lagi gemar-gemarnya YouTube gitu, sampai gimana harapan dan untuk YouTube itu untuk teman-teman. Mungkin saya kalau harapan sih terlalu panjang, tapi saya hanya ada satu yang saya ingin pesankan kepada saya pribadi dan kepada kita semua, yaitu teman-teman semua, jangan berhenti berkarya karena tidak ada karya yang percuma. Gitu saja. Nah, itu tadi closing statement dari dua narasumber pada malam hari ini di studio Permuja. Nah, nantikan sesi-sesi berikutnya di program podcast Permuja di serial Ngopi Ngolah Pikir Lan Ati. Nah, malam hari ini saya selaku host Sofyan Kunchoro pamit unjuk diri. Sampai ketemu di waktu selanjutnya. Oke, mantap. Kita semua bersaudara, walau beda agama juga budaya. Itu alasan Tuhan ciptakan toleransi dan juga silaturahmi. Silaturahmi dari hati ke hati, berbagi kisah, berbagi cerita, semoga menjadi inspirasi. Silaturahmi dari hati ke hati, berbagi kisah, berbagi cerita, semoga